Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, minggu kemarin kalian sudah diberi tugas untuk menanam tanaman. Apakah kalian sudah menanamnya? Kemudian, apakah kalian sudah mengamati tinggi tanaman itu setiap hari? Dan apakah ada perbedaan kondisi tanaman setelah tanaman kalian setelah 1 minggu? Kemudian, menurut kalian, kegiatan apakah yang sedang kalian lakukan? Nah, saya punya pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengukur kelereng ini? Nah, bagaimana mengukur diameter cincin atau bagaimana mengukur ketebalan cincin? Nah, kemudian bagaimana cara mengukur laju pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, lebar daun? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu tadi, kita akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 9 tujuan pembelajaran. Nah, objek dalam IPA. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dan segala interaksi yang ada di dalamnya. Dan juga dalam IPA kita mempelajari interaksi atau pola interaksi antara benda-benda dan makhluk hidup yang ada di alam semesta. Nah, kemudian penggolongan dalam IPA. Nah, IPA dibagi dalam yang pertama ada ilmu fisika. Nah, ilmu fisika itu mempelajari mengenai energi, kemudian gerak, cahaya, panas, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, kemudian penggolongan yang kedua ada kimia. Nah, kimia itu mempelajari seluruh materi, meliputi perubahan materi, kemudian sifat materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, ilmu yang ketiga ada biologi. Nah, dan biologi ini mempelajari mempelajari seluruh kehidupan dari mulai yang ukurannya kecil sampai seluruh alam semesta yang luas. Jadi ibaratnya mempelajari dari makhluk hidup yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar. Dan yang terakhir itu sebenarnya ada ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa itu mempelajari mengenai asal-muasal bumi dan seluruh benda yang ada di dalam planet dan yang ada di dalam tata surya kita. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelidikan IPA. Nah, langkah-langkah penyelidikan IPA itu ada 3. Nah, yang pertama observasi atau pengamatan. Kegiatan observasi atau pengamatan itu menggunakan panca indera. Nah, jadi salah satu contohnya itu melakukan pengukuran. Nah, jadi observasi atau pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian menginversi. Nah, menginversi itu sama dengan merumuskan hasil dari pengamatan kalian. Nah, jadi membuat kesimpulan atau perkiraan, jadi membuat perkiraan dari apa yang sudah kalian amati. Mengkomunikasikan hasil yang ketiga. Jadi hasil pengamatan kalian itu bisa disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dengan datanya dapat disajikan dalam tabel, grafik, bahkan atau gambar. Nah, sikap ilmiah yang harus dimiliki ada objektif, tekun, terbuka, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, teliti, dan yang terakhir ada jujur. Kegunaan belajar IPA. Nah, yang pertama itu memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi kalian bisa memahami kenapa terjadi angin darat, angin laut, kenapa matahari itu terbit dan tenggelam. Kemudian menyelesaikan masalah. Jadi kalian bisa menyelesaikan masalah. Contohnya di daerah kalian mengalami kekeringan. Nah, jadi airnya keruh. Nah, kalian bisa menggunakan ilmu penyaringan air untuk mendapatkan air yang bersih. Jadi kemudian yang ketiga ada berpikir logis dan kritis. Jadi dengan pelajari IPA, kalian bisa berpikir atau menyelesaikan masalah dan memahami fenomena yang di alam itu secara logis. Nah, meningkatkan kualitas hidup. Nah, contohnya, kalian kan diberi tugas untuk menanam tanaman. Nah, merawat tanaman itu salah satu keterampilan yang bisa kalian terapkan. Dan kalau tanaman yang kalian tanam itu bisa berbuah ataupun bisa beranak pinak, nah kalian bisa menjual tanaman tersebut. Nah, kemudian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada penjahit yang sedang mengukur baju,
orang tua yang mengukur tinggi badan anaknya, dan ada penjual yang sedang menimbang barang dagangannya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kegiatan apakah yang sedang dilakukan? Ya, kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran. Nah, jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan suatu alat ukur sebagai satuan. Dan juga hasil pengukuran itu terdiri atas nilai dan satuan. Contohnya, kalian mengukur suatu panjang buku menggunakan penggaris. Nah, didapatkan panjang buku sepanjang 25 cm. Nah, panjang itu kita gunakan sebagai besaran. 25 itu sebagai nilai, dan cm itu kita gunakan sebagai satuan. Kemudian penggaris itu berbagai alat ukurnya. Nah, besaran tadi panjang itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya begini, kamu memiliki seekor kucing. Nah, panjang tubuh kucing, berat badan kucing, nah itu termasuk besaran karena dapat dinyatakan dengan angka. Tapi untuk warna bulu, kasih sayang, nah itu sesuatu kan yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Berarti warna bulu itu tidak termasuk ke dalam besaran. Nah, satuan adalah pembagi atau pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, dari contoh-contoh gambar di atas tadi, nah pengukuran itu membutuhkan suatu alat ukur. Dan alat ukur yang digunakan itu harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Nah, ini adalah macam-macam alat ukur. Contohnya alat ukur panjang, ada penggaris atau mistar, meteran, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Nah, kemudian alat ukur massa, ada neraca 3 lengan, ada timbangan, dan ada alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu itu bisa ada stopwatch dan ada jam. Alat ukur suhu ada termometer. Nah, bisa termometer digital atau termometer air raksa. Nah, selanjutnya ada satuan. Nah, di sini kalian pasti pernah pergi ke seorang penjahit. Nah, penjahit bisa mengukur badan kalian menggunakan meteran atau bisa menggunakan jengkal. Nah, contohnya begini. Ketika kalian pergi ke seorang penjahit, nah penjahit itu mengukur lengan kalian itu menggunakan penggaris. Hasilnya ada 60 cm. Menggunakan lingkar perut 50 cm. Kemudian penjahit itu meminta tolong pada asistennya untuk memotongkan kainnya. Nah, karena dia menggunakan meteran, panjang lengan yang didapatkan sama 60 cm dan lingkar perut yang didapatkan juga sama 50 cm. Tetapi ketika penjahit itu mengukur panjang lengan kalian menggunakan jengkal, yang didapatkan nilainya adalah 2,5 jengkal penjahit. Dan lingkar perutnya ada 3 jengkal penjahit. Nah, ketika memotong kain dan penjahit itu meminta tolong asistennya, nah, di situ panjang lengannya juga berdasarkan jengkal si asisten. Jadi kalau di sini 2,5 jengkalnya bukan lagi jengkalnya penjahit tapi 2,5 jengkal asisten penjahit. Nah, dan lingkar perutnya juga 3 jengkal asisten penjahit. Nah, hasilnya ketika menggunakan jengkal itu hasilnya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena ukuran jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa membandingkan ukuran jengkal kalian dengan ukuran jengkal orang tua kalian atau adik kalian. Nah, kemudian, karena ilustrasi ini tadi, maka kita membutuhkan suatu satuan yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kita membutuhkan suatu satuan yang digunakan bersama-sama di seluruh dunia dan di seluruh daerah. Jadi, satuan yang digunakan di Indonesia dan satuan yang digunakan di negara lain itu memiliki nilai satuan yang sama. Nah, satuan yang sudah digunakan bersama-sama di seluruh dunia itu disebut juga satuan internasional. Nah, satuan berdasarkan ilustrasi tadi, satuan itu dibagi menjadi 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu contohnya yang menggunakan meteran tadi. Kalau satuan yang tidak baku itu yang menggunakan jengkal. Nah,
Perbedaan satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Nah, contohnya satuan baku kalau besaran meter itu ada besaran panjang itu ada meter, sentimeter, dan inci. Kalau besaran massa ada kilogram, gram, kuintal, tons, dan ons. Kalau besaran volume itu ada meter, kubik, dan liter. Kemudian, kalau satuan tidak baku itu yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda. Nah, contohnya besaran panjang ada depa, hasta. Nah, kalau besaran massa itu ada ringan dan berat. Besaran volume ada secangkir dan sekaleng. Nah, kemudian ada tabel awal satuan dalam SI. Nah, di sini ada mulai dari awalan eksa dengan lambang E dengan nilainya 10 pangkat 18. Nah, kemudian ada deka dengan lambang DA nilainya 10 pangkat 1. Dan ada desi dengan singkatan D nilainya 10 pangkat min 1. Sampai yang terkecil ada ato lambangnya A dengan nilai 10 pangkat min 18. Nah, ini adalah contoh penulisan nilai awalan. Di sini ada 4 satuan. Nah, kalau 40 berarti 4 kali 10 pangkat 1. 400, 4 kali 10 pangkat 2. 400.000 berarti 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian ada contoh yang kedua. Ada 5 satuan. Kalau 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Kalau 0,0005 berarti 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi gampangannya atau yang paling mudahnya dipahami, nilai pangkat 10 ini berdasarkan jumlah 0 yang dimiliki. Nah, ini kan dia punya 0 ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 10 pangkat 4. Nah, ini punya 0, 3. 4 kali 10 pangkat 3. Nah, begitu juga ini contohnya. Ada punya 0 di depan ada 3. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau 0-nya di depan itu nilainya negatif pangkatnya. Kalau 0-nya di belakang, berarti dia tidak bilangan koma. Nah, maka pangkatnya adalah positif. Nah, di sini punya 0 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi nilai pangkatnya di sini tergantung 0 yang dimiliki. Nah, kalau dalam bilangan koma berarti pangkatnya negatif. Nah, kemudian ada contoh penulisan bentuk baku. Nah, di sini banyak beberapa contoh bisa kalian pahami. Bentuk baku yang ditulis itu nilainya harus kurang dari 10. Contohnya ini, ada 2.340. 2.340. Nah, kita tidak boleh menuliskannya 234 kali 10 pangkat 4. Karena kalau 234 jelas nilai satuannya lebih dari 10. Maka yang betul penulisannya adalah 2,34 kali 10 pangkat 6. Nah, kemudian ini ada lagi contoh 0,087. Kita tidak bisa menuliskannya 87 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena nilai satuan 87 itu lebih dari 10. Maka yang betul penulisannya ada 8,7 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah contoh soal konversi. Dari 12 terabyte berapa gigabyte? Berarti 12 kali 10 pangkat 12 karena dari terabyte dan gigabyte 10 pangkat 9. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka pangkat yang bawah atau 10 pangkat 9 ini harus kita naikkan ke atas. Kalau kita merubah posisi dari bilangan berpangkat, dari yang awalnya dia positif, kita rubah ke negatif. Berarti di sini ada 10 pangkat 12 dikurangi dengan 10 pangkat min 10 pangkat min 9. Jadi awal nilainya adalah 12 kali 10 pangkat 3. Jadi ini kurang 10 ya. Jadi 12 kali 10 pangkat 3.